Perkenalkan, saya Bayu Hendrian dari kelompok 3. Perkenalkan, ini kelompok 3 dengan anggota Arif Sudrajat, Aulia Prameswari, Bayu Hendrian, saya sendiri, Rusyanto, Salsa Devi Devanti, Sohibah Islamiyah, dan Izar Fanzi Muhammad. Ya, gimana Bu? Sudah Halo, muncul belum? Judulnya udah muncul kan? Silakan, judulnya. Yang dibahas apa? Benar-benar Bu. Sebentar. Tiba-tiba keluar. Apanya keluar? Nah, Udah. Pajak hotel dan pajak restoran beserta studi kasusnya. Oke. Pajak hotel, pengertian pajak hotel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan pungutan bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, dan pesanggerahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Dasar hukumnya silakan. Ada di undang-undang. Dasar hukum pemungutan hotel, pajak hotel. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ketiga, Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Yang keempat, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang pajak hotel. Nanti hilang tulisannya. Kelima, Keputusan Bupati atau Wali Kota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pajak hotel pada kabupaten atau kota yang dimaksud. Sudah, Bu? Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, faksimil, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas jenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Langsung ke sini aja nggak apa-apa. Ya. Oh, langsung ke dasar pengenaan. Iya, gunting di sana. Sana dulu. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak Ini nanti hotel. putus. Astagfirullahaladzim. Putus nanti, nggak bisa. Kamu lewat belakang. Maaf. Menurut Siaan Marriott P. Tahun 2010, dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang harusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah, kabupaten, atau kota yang bersangkutan. Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus sebagai berikut.
pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak sama dengan tarif pajak dikali jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Gitu. Sistem pemungutan pajak hotel yang mana tuh, Bu? Sebentar. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, langsung aja ke pajak restoran. Jadi nanti materinya bisa dibaca. Oke, silakan. Pajak restoran ya, Bu? Nanti langsung masuk ke studi kasus Pengertian. aja. Masuk ke studi kasus langsung. Ini baca pajak restoran dulu. Pajak restoran. Pengertian pajak restoran, Marriott Pahala 2010 327 mengatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Adapun menurut Pahurewela Arta 2008-67 mengatakan bahwa pajak restoran adalah pemungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat layanan maupun di tempat lain. Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli peneliti menyimpulkan bahwa pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan berupa makanan dan minuman baik dikonsumsi secara langsung di tempat layanan maupun di tempat lain. Objek pajak restoran. Pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang pajak daerah sebagai berikut. 1. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 2. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat layanan maupun tempat lain. Subjek pajak dan wajib pajak restoran. Menurut Marriott Pahala 2010 330 nanti kesenggol. Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dana tahu minuman dari restoran. Secara sederhana, yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dana tahu minuman dan restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dasar pengenaan pajak restoran. Berdasarkan Marriott Pahala 2010 di 331, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayarannya dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau pergantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan minuman. Kedua, tarif pajak restoran. Menurut Marriott Pahala 2010 332, tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah, kabupaten, atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah, kabupaten, atau kota diberikan keleluasaan untuk menentukan tarif dengan kondisi masing-masing daerah, asalkan tidak melebihi 10%. Perhitungan pajak restoran. Besaran pokok pajak restoran dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan pajak restoran adalah sesuai rumus berikut. Marriott Pahala 2010 333. Pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak sama dengan tarif pajak dikali jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.
Indikator pajak restoran. Langsung studi kasus saja, Bu. Ya, silakan langsung studi kasus saja. Oh, ya, studi kasus. Perhitungan pokok pajak hotel. Wajib pajak A mempunyai omset usaha hotel dalam bulan April 2015 sebesar 50 juta. Maka A. Dasar pokok pajak hotel 50 juta. B. Pokok pajak hotel yang terutang 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta rupiah. Perhitungan pokok pajak restoran terutang, wajib pajak A mempunyai omset usaha restoran dalam bulan April 2015 sebesar 45 juta rupiah. Maka dasar pengenaan pokok pajak restoran 45 juta rupiah. B. Pokok pajak restoran yang terutang adalah 10% dikali 45 juta rupiah sama dengan 4.500.000 rupiah. Terima kasih. Baik, presentasi dari kelompok 3 selesai. Kemudian tadi sudah ada pertanyaan ya di grup. Itu juga sudah dibantu menjawab sama Pak Suyanto. Ya, sebentar. Oke, kelompok 3 bisa langsung merespon untuk pertanyaan dari Lauren, Cynthia. Ya, silakan. Ini yang dijawab sama Pak Suyanto untuk pertanyaan yang mana nih? Silakan. Kelompok 3 bisa direspon untuk jawaban tersebut. Silakan. Terima kasih. Baik, Ibu. Saya Aulia dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Yana ya. Pertanyaannya, apabila hotel bintang 5 menjual masakan sendiri yang omsetnya melebihi omset yang ditentukan dalam pajak restoran, sehingga wajib melakukan pemungutan pajak restoran. Apakah hotel tersebut wajib membayar pajak restoran? Jawabannya adalah wajib. Dalam Undang-Undang PDRD, pajak restoran diartikan sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran ialah fasilitas yang menyediakan makanan dengan dipungut bayaran yang mencangkup juga makan, kafetaria, kan, warung, termasuk jasa boga atau catering. Berdasarkan pasal 371 Undang-Undang PDRD, pelayanan yang disediakan oleh restoran menjadi objek pajak restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, konsumsi tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan nilai penjualan yang tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sekian jawaban dari pertanyaan dari Mbak Tia. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Aulia untuk jawabannya ya. Apakah Cynthia ingin menambahkan atau sudah cukup? Silakan. Jadi hotel tersebut langsung dipungut pajak hotel dan pajak restoran ya Ibu? Oke, gimana Aulia? Silakan Aulia. Mungkin Iya, tadi betul, Ibu. Karena terputus-putus suara Aulia, jadi kurang jelas bagi Cynthia. Oke. Iya, betul. Wajib dipungut biaya pajaknya karena mencangkup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya yang termasuk dalam jasa boga atau catering. Begitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan Bu Beatrice. Jadi sesuai dengan pasal 4A ayat 3 huruf L
UU PPN UU nomor 42 tahun 2009 bahwa jasa perhotelan termasuk jenis jasa yang dikenai dari pengenaan PPN. Yang dimaksud dengan jasa perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap. Sudah, Bu. Oke, gimana Beatrice? Silakan. Jadi intinya seperti ini. Aspek pajak bisnis hotel ini ya, itu cukup kompleks. Artinya adalah hotel ini kan usaha yang menyediakan berbagai macam jasa, ya kan? Tadi ada yang melakukan aktivitas penjualan barang gitu kan di dalamnya. Terus belum lagi ada perhitungan pajak untuk para karyawannya yang bekerja. Terus ada sewa tanah dan atau bangunan, hingga adanya pembagian dividen kalau ada ya seperti itu. Nah, pajaknya apa aja yang dikenakan pada bisnis hotel ini gitu. Nah, kalau teman-teman lihat lagi tadi yang dimaksud jasa perhotelan tadi ya, termasuk jasa yang terkait lainnya dengan dipungut bayaran ya, meliputi penyewaan ruangan untuk kegiatan tertentu, penyediaan tempat olahraga, penyewaan ruangan untuk membuka usaha lainnya. Iya, iya. Nah, terus kemudian ada penyediaan jasa laundry ya nih. Kemudian ada apalagi tuh? Jasa salon dan spa ya kan. Kemudian ada penyediaan makanan dan minuman serta restoran dalam hotel tersebut ya. Nah, kemudian sumber penghasilan hotel itu apa aja nih? Yang pertama ya, ada 2 jenis penghasilan hotel yang didapatkan, yaitu penghasilan utama dan penghasilan lainnya. Penghasilan utamanya apa saja gitu ya. Yang pertama itu dari penyewaan ruang untuk acara pertemuan, misalnya seperti acara seminar, acara rapat, terus kemudian acara pernikahan, ya kan? Nah, meeting ya biasanya meeting, terus ada conference ya, conference kayak misalkan seminar-seminar yang dilakukan seperti itu, workshop dan lain sebagainya. Nah, terus ada penyajian makanan dan minuman serta ada penyewaan kamar untuk penginapan. Nah, itu adalah penghasilan utama dari hotel ya, atau pendapatan utama dari hotel. Tadi ya ada penyewaan ruangan, terus kemudian ada penyajian makanan dan minuman, dan ada penyewaan atas kamar atau penginapannya. Oke. Nah, terus penghasilan lainnya apa? Nah, kalau hotelnya itu menyediakan jasa lapangan golf atau olahraga ya, seperti lapangan golf, tenis, terus badminton ya kan, terus ada jasa kolam renang ya, atau water park seperti itu ya. Sebentar, dikecilin dulu. Nah, terus ada sewa ruangan atau bangunan hotel ya, misalkan untuk toko, tadi ada outlet ya, kios atau toko souvenir seperti itu ya. Nah, kemudian ada misalkan ada fitness centernya, terus ada jasa laundry, ada spa, salon dan spa misalkan seperti itu. Nah, jadi ada 2 jenis penghasilan, kesimpulannya tadi ya, penghasilan utama dan penghasilan lainnya. Masing-masing sumber penghasilan tersebut menjadi objek yang beragam ya, mulai dari pajak daerah, ada pajak penghasilan final, dan ada pajak pertambahan nilai. Nah, jadi wajib pajak hotel selain dia memiliki kewajiban untuk membayar pajak hotel ya, dia juga memiliki kewajiban tadi ya, ada PPN-nya dan ada juga PPh final atau 4 ayat 2 yang berkaitan tadi dengan sewa ya kan, sewa gedung tadi, mesin ATM atau sewa toko dan lain sebagainya gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi itu tadi yang dimaksud pertanyaan dari Beatrice dengan pertanyaan Pak Suyanto. Mudah-mudahan bisa clear setelah saya menjabarkan seperti ini. Oke, jadi dipisahkan dulu ya
kemungkinan besar wajib pajak hotel bukan hanya membayar pajak daerah atas hotel tersebut, tetapi memiliki kewajiban ya, selain pajak hotel memiliki kewajiban PPh final dan PPN. Artinya kalau omset dia udah di atas 4,8 miliar ya, kan sudah menjadi PKP ya. Sudah menjadi pengusaha kena pajak, apalagi setiap transaksinya sudah dikenakan PPN, seperti itu. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami di sini ya. Ya, tadi tarif pajak hotel itu adalah 10% ya dikenakannya ya. Oke, hotel ini masuk ke dalam pajak daerah, tepatnya adalah pajak kabupaten atau kota dengan tarif perhitungan dikenakan 10% dari jumlah yang dibayarkan ke hotel dengan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Oke, jadi dia tiap bayar sebulan sekali ya. Dilaporkan, dihitung omsetnya selama 1 bulan ya. Kemudian baru dikalikan DPP-nya ya, DPP dikalikan dengan tarif, setelah itu baru disetorkan. Oke. Nah, apabila penghasilan hotel yang dikenakan pajak daerah ya, itu adalah penyewaan kamar, penjualan makanan dan minuman, jasa laundry untuk tamu menginap, jasa fitness center untuk tamu menginap, jasa massage, tadi salon dan spa untuk tamu menginap, serta sewa ruangan. Oke, nah itu penghasilan hotel yang dikenakan pajak daerah. Oke, jadi itu ya menjadi satu kesatuan, jadi tidak terpisah. Oke, nah terus kemudian tadi yang kedua adalah PPh final ya, atau pasal 4 ayat 2. Nah, jika hotel menyewakan ruangan atau bangunan untuk vendor lain, ya kan dalam rangka membuka usahanya, sewa tersebut dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Atas sewa tanah dan atau bangunan tersebut dikenakan tarif 10% dari penghasilan bruto atau nilai sewa atas tanah dan atau bangunan tersebut. Oke. Nah, jadi selain itu hotel wajib memungut PPh pasal 4 ayat 2 atas pembayaran berupa hadiah, undian, ya. Kemudian ada dividen yang diterima pajak orang pribadi dalam negeri. Ya, pemiliknya biasanya kan akhir tahun ada RUPS ya. Terus ada pembagian dividen ya kan sesuai dengan kesepakatan bersama atau dari rapat umum pemegang usaha pemegang saham ya RUPS seperti itu. Nah, itu baru tadi dikenakan PPh 4 ayat 2 selain tadi yang sewa ya. Oke. Nah, terus bagaimana dengan PPN-nya tadi? PPN-nya itu kalau dalam bisnis hotel itu berasal dari jasa yang ditawarkan pada non-tamu. Jadi di luar dari tamu yang menginap ya maksudnya itu. Di luar dari tamu yang menginap. Apa aja gitu kan. Nah, jadi kan tadi di hotel ada jasa laundry ya kan, ada jasa fitness center, terus kemudian ada jasa apalagi tadi massage ya, salon dan spa misalkan seperti itu ya. Massage. Nah, untuk itu di luar dari tamu atau yang tidak menginap, nah itu baru dikenakan setiap transaksinya dikenakan PPN ya atau jasa lainnya yang dinikmati oleh orang lain di luar tamu. Maka setiap transaksinya dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP atau dasar pengenaan pajaknya. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Nah, nanti untuk PPh pasal 21-nya dikenakan atas karyawannya seperti itu ya. Untuk PPh pasal 22-nya kalau dia ada transaksi kebenaran pemerintah dikenakan juga sebesar 1,5%. PPh pasal 23-nya kalau dia ada aktivitas pembayaran dividen selain dari orang pribadi misalkan hadiah tadi ya. Misalkan aktivitas pembayaran dividen selain dividen yang diberikan oleh orang pribadi ya selain dari bunga dan royalti atau hadiah dan penghargaan ya itu dikenakan PPh pasal 23. Dan kemudian ada PPh pasal 26 juga. 26 ini apabila salah satu aspek pajak bisnisnya ya jika ada transaksi pembayaran ke pihak lain yang berstatus sebagai wajib pajak luar negeri. Jadi kalau ada transaksi di luar
dari WPDN ya, itu maka dikenakan PPh pasal 26. Biasanya transaksi ini terjadi untuk pembayaran apa? Dividen ya, bunga, royalti, sewa, atau pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset. Ya. Nah, jadi luas sih sebenarnya kalau kita mau breakdown satu-satu dari segi bisnis ya, dari aspek bisnis hotel itu tersendiri, dikenakannya apa saja. Jadi tergantung hotelnya. Kalau hotel bintang 5 udah pasti. Sekarang kan banyak pemilik atau owner ya atau investor dari luar negeri gitu kan. Dia menginvestkan ke hotel tersebut. Nah, makanya tadi ada transaksi yang berhubungan dengan PPh pasal 26 atas dividen atau royalti nantinya yang dibagikan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk PPh badan ya seperti biasa, PPh badan kan tiap tahun harus dilaporkan gitu kan. Nah, hotel ini bentuknya apa gitu kan? Apakah sudah berbadan hukum ya kan, dia berbentuk PTK, CVK gitu kan, atau berbentuk perusahaan perseorangan ya kan. Nah, tapi dia memiliki kewajiban seperti itu. Kalau perseorangan dia tidak memiliki kewajiban PPh badan. Tapi kalau sudah dalam bentuk pemiliknya sudah lebih dari 1 atau 2 orang ya, berbentuk komanditer, perusahaan komanditer, firma ya kan, atau perusahaan terbatas PT ya, maka dia perlu melakukan kewajiban atas PPh badan tersebut. Oke, begitu ya teman-teman. Tadi kesimpulannya adalah aspek pajak yang dikenakan pada hotel ini ya, ada banyak poin pentingnya yang perlu diketahui bahwa hotel termasuk ke dalam pajak daerah. Oke, itu key poinnya atau poin pentingnya ya, bahwa hotel ini adalah masuk ke dalam tax local tax ya, atau pajak daerah. Tapi ya beberapa sumbernya perlu disetorkan ke negara ya, ke daerah tempatnya berlokasi. Jadi beberapa penghasilan tadi, sumber penghasilannya perlu disetorkan ke daerah tempatnya berlokasi. Namun ada hal lain menjadi objek pajak pusat sehingga wajib disetor dan dilaporkan ke negara. Nah, pajak pusatnya tadi udah saya jelaskan apa saja ya. Ada PPh 4 ayat 2 final ya kan. PPN, terus kemudian kalau ada transaksi PPh pasal 23 ya kan, PPh pasal 26, terus kemudian ada PPh badan dan seterusnya. Oke. Itu harus dilaporkan ke negara. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kesimpulan terakhir mengenai pajak hotel. Oke, Pak Suyanto dan Saudari Beatrice, mudah-mudahan bisa difahami ya. Seperti itu. Terima Iya, kasih. Bu. Terima kasih. Makasih, Bu. Sama-sama.